13 April 2024 pada UFC 314 nanti, kita sebagai penggemar MMA kembali akan disuguhkan dengan serangkaian pertarungan menarik di mana para petarung terbaik dunia akan saling berhadapan untuk membuktikan siapa yang paling layak berada di puncak divisi mereka masing-masing. Apakah masih bertahannya generasi lama atau akan lahir generasi baru? Dan pada video kali ini, Cliff Fight akan membahas fight card UFC 314 nanti. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight mau minta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan dalam video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. UFC 314 on April 12th, live from Miami, Florida. Number 1 ranked former champion Alex Volkanovski will be taking on number 3 ranked Diego Lopez for the vacant UFC featherweight title. And there is a 5-round co-main event between number 7 ranked Michael Chandler and number 12 ranked Paddy Pimblett. Pada fight card UFC 314 nanti, kita sebagai penggemar MMA kembali akan disuguhkan dengan deretan laga yang penuh aksi dan emosi. Salah satunya ialah duel di kelas featherweight antara Brad Michel yang berada di urutan nomor 12 melawan Gian Silva. Brad Michel baru-baru ini menjadi sorotan publik akibat pernyataannya yang kontroversial dalam sebuah episode podcast. Here's what I say about him, Hitler, hell and the Nazis. I really don't think that he was, because I honestly think that Hitler was a good guy based upon my own research, not my public education indoctrination. He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews out that were destroying his country and turning them all into gays. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Presiden UFC Dana White sendiri, yang mengancam komentar tersebut sebagai bodoh dan tidak masuk akal. And I'm sure you guys heard what Bryce Mitchell said. If you haven't, he said some. I think he's probably one of the dumbest, literally one of the dumbest human beings for a lot of dumb, ignorant people. So, for those of you that don't know what's going on, good, you're lucky. For those of you that do, that's what I have to say about it. Yang kemudian pada press conference kemarin, Gian Silva memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang Michel secara verbal. Hey, remember Bryce Mitchell. Bryce Mitchell. Look, Bryce Mitchell, please. Barking up the wrong tree. Dengan latar belakang drama ini, pertarungan Brad Michel versus Gian Silva di UFC 314 nanti akan menjadi salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu. Namun, tidak hanya karena hype semata saja, pertarungan ini menyuguhkan dua gaya bertarung yang sangat berbeda. Brad Michel merupakan salah satu spesialis grappling terbaik di divisi featherweight. Tekniknya dalam mengunci lawan dan transisi yang mulus di ground game menjadikannya ancaman serius bagi siapapun yang mencoba bertarung di bawah dengannya. Dengan total kemenangan submission yang impresif dalam karirnya, Brad Michel berencana memanfaatkan keahliannya untuk mengontrol pertarungan ini. Sementara Gian Silva merupakan kebalikan sempurna dari kemampuan Brad Michel. Gian Silva merupakan striker eksplosif dengan serangan yang bervariasi, mulai dari kombinasi pukulan yang tajam hingga tendangan yang mematikan. Selain itu, Gian Silva dikenal memiliki insting agresif. Dirinya seringkali memanfaatkan kecepatannya untuk mendominasi lawan di area striking untuk mencari penyelesaian cepat. Sehingga kontras gaya ini menambah bumbu menarik dalam pertarungan tersebut. Kemudian, dalam co-main event UFC 314 nanti, penggemar MMA akan disuguhkan dengan pertarungan yang tidak kalah menarik, yaitu pertarungan di divisi lightweight antara Michael Chandler yang berada di posisi nomor 7 divisi lightweight melawan Paddy Pimblett yang berada di urutan nomor 12.
Michael Chandler yang saat ini berada di peringkat nomor 7 di divisi lightweight adalah salah satu petarung veteran UFC dengan reputasi sebagai salah satu striker paling eksplosif di divisi ini. Sebagai mantan penantang juara di divisi lightweight, Michael Chandler membawa pengalaman luas ke dalam oktagon nanti. Namun, kekalahan dari Charles Oliveira yang kedua kalinya pada UFC 309 kemarin membuat Michael Chandler kini berada di persimpangan karirnya, dan laga melawan Paddy Pimblett nanti akan menjadi peluang emas bagi Chandler untuk kembali menunjukkan bahwa ia masih layak berada di puncak divisi lightweight dan menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya pada divisi ini. Sedangkan Paddy Pimblett merupakan petarung generasi baru yang sedang naik daun di kelas lightweight saat ini. You know me saying, lad, I'm a Scouser. We don't get knocked out. Hey, I take that all day. Paddy, the body, Pimblett. Petarung yang dijuluki The Paddy Pimblett ini dikenal karena kemampuannya yang serba bisa, baik dalam striking maupun grappling. Dan pada pertarungannya melawan Michael Chandler di UFC 314 nanti merupakan ujian terbesar bagi Paddy Pimblett sejauh ini. Meskipun begitu, Paddy Pimblett memiliki peluang untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya bintang media, tetapi juga petarung elit yang mampu bersaing di puncak divisi lightweight. Dan pada main event UFC 314 nanti, UFC mempertemukan Alexander Volkanovski yang berada di posisi nomor 1 melawan Diego Lopes, petarung yang kini menduduki posisi nomor 3 di kelas featherweight. Pertarungan ini akan menjadi laga perebutan sabuk juara featherweight yang kini telah kosong setelah ditinggalkan oleh Ilia Topuria. Topuria has felt like he's done all that he can in that division, and he feels like he's cemented his legacy, and his body cannot make the weight anymore. So Topuria will be moving up to 155 pounds and will be vacating the featherweight title. So the way that this works is, as soon as the first punch is thrown in this fight, the title is vacated. Kekosongan posisi tersebut akan diperebutkan oleh Volkanovski dan Lopes dalam UFC 314 nanti. Sebagai mantan juara yang pernah mempertahankan sabuknya sebanyak 4 kali, Alexander Volkanovski adalah sosok yang telah mencatatkan namanya di antara para petarung terbaik dalam sejarah kelas featherweight dengan gaya bertarung yang lengkap, daya tahan fisik yang luar biasa, dan strategi yang selalu matang. Alexander Volkanovski dikenal sebagai petarung yang sulit untuk dikalahkan. Namun, kekalahannya dari Ilia Topuria di UFC 298 kemarin menjadi momen yang mengguncang karirnya. Akan tetapi, bagi Volkanovski, kekalahan tersebut bukanlah akhir dari perjalanan karirnya, melainkan sebuah peluang untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama di divisi ini. Dan kini, dalam laga perebutan sabuk featherweight melawan Diego Lopes, Volkanovski memiliki kesempatan emas untuk kembali merebut kejayaannya. Sedangkan Diego Lopes merupakan salah satu petarung di kelas featherweight yang kini sedang naik daun. Keberhasilannya mengalahkan Brian Ortega pada UFC 306 kemarin tidak hanya membuktikan kualitasnya sebagai petarung elit saja, tetapi juga semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu kandidat serius untuk perebutan gelar juara. Dengan momentum yang kini berada di pihaknya, Diego Lopes kini mendapatkan kesempatan emas untuk menghadapi mantan juara dominan Alexander Volkanovski di UFC 314 nanti untuk membuktikan bahwa dirinya adalah wajah baru yang siap menguasai divisi ini. Dengan gaya bertarung yang eksplosif dan kemampuan grappling yang mematikan, serta mentalitas tanpa rasa takut, Diego Lopes telah siap menciptakan kejutan besar dan membuka era baru di kelas featherweight nanti. Jadi, menurut brother semua, pada event kali ini, kalian ada di pihak mana? Generasi muda atau generasi lama? Tulis dukungan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.